Hai guys, lagi sama gue William Sudana. Dan di video kali ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk minggu terakhir bulan November. Setelah kita ngeliat candle yang luar biasa bullish, artinya ini sudah menandakan seperti yang udah gue sebutkan di video minggu lalu adalah oke, terlalu panjang lebar karena lagi banyak orang-orang yang pakai nama gue masihan gitu ya. Masih banyak yang sering DM Japri ke TikTok, di Instagram kayak gitu. Hanya ini gue bukan jelas. No VVIP, no signal, no titip dana kayak gitu. Gue nih apa ya? Trader, content creator, IB juga, tapi nggak jualan signal, nggak jualan VVIP, nggak jualan titip dana juga kayak gitu. Jadi aneh dari yang lain, tapi that's who I am. Jadi kalau kalian japri sama orang kayak gitu, udah fix itu pasti bukan gue, itu penipu. Oke? Dan sebelum kita mulai, gue pengen ngetin bahwa trading kontes ZFX ini akan mulai di hari Senin. Ya, jadi buat kalian yang pengen coba, pengen join, langsung aja join, daftar sekarang. Klik di sini, oke? Karena hadiahnya ada price up to $8.000, tapi ini dynamic. Jadi kalau bisa lihat di sini, periodenya 25 November, 25 Desember. All pairs bisa apapun itu, ya kan? Kalian tinggal buka akun di sini. Karena ini spesifik lombanya untuk orang-orang yang menggunakan referral gue aja. Kalau enggak, kalian pasti di reject. Oleh karena itu, gue saranin langsung aja join daripada ketinggalan momentumnya. Bisa dapetin hadiah. Anggaplah ini hadiah Natal dari gue buat kalian semua. Dimanfaatkan, jangan sampai lupa. Dan buat kalian yang juga daftar, otomatis akan gue invite ke dalam ZFX Trader eksklusif Ana Market. Jadi orang-orangnya yang khusus dan kita akan live setiap hari untuk trading bareng. Jadi buat teman-teman yang masih belum familiar untuk trading competition nggak apa-apa. Jadi ini kita pandu juga, kita growing bareng-bareng. Yang paling apa? Yang paling seru dan juga punya experience. Langsung aja daftar di sini. Oke, langsung kita mulai ke analisanya. Oke, jadi kalau misalnya kita perhatikan, kita mulai dari monthly dulu kali ya. Kita ngelihat bahwa kalau kemarin di minggu lalu ya. Di minggu lalu tuh gue udah sempat bilang ya bahwa ini kalau kita ngelihat, jangan deh ini aja ya, lebih clear, oke. Ini kita sudah melihat bahwa momentumnya monthly itu belum ada tanda-tanda dia itu pullback ya. Sejak dari ini no pullback, no pullback, no pullback, no pullback, no pullback, no pullback, dan baru di sini dia terjadi pullback. Jadi kalau kita mau berkaca kepada konsep bullish yang dimana ini tuh nggak ada pullback, bulan November ini merupakan pullback ya yang terjadi di monthly. Lalu apakah ini menandakan bahwa akan terjadi bearish sampai ke bawah? Kalau kita ngelihat sekarang posisinya seperti ini ya, ini candle monthly-nya, artinya apa? Bayarnya masuk lagi. Dan kita, of course kalau kita ngelihat dari sini, kita nih masih dalam struktur bullish guys tuh. Ini kan bullish masih ya. Pullback di sini nggak menjadikan itu adalah bearish. Itu hanya pullback. Namanya pullback gitu. Dia ngambil low di sini, ngambil trap gitu kan. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, ya kalau buat gue sendiri ya, kita masih akan lanjut ke atas sih. Dan kalau kita berkaca juga kepada weekly-nya, di mana kita lihat, ini gila. Lu lihat ini candle weekly apaan kayak gini. Ya kan? Perhatiin deh. Ini low-nya, kita ngeliat. Low-nya itu ada di 2566 ya. Opennya itu 2567. Jadi sejak dia open week sampai sekarang, ini lihat high-nya ada di 2715, close-nya 2715 juga, beda 3 pip. Ini candle sebatang mengengulf ini candle sebelumnya weekly. Means we go up baby. Ini akan lanjut ke atas lagi kalau menurut gue sih. Kita cari confluence lain ya. Selain kita ngomongin opah yang dari
Zaman kapan gue bilang Oktober, November, Desember ini adalah timing target. Timing target quarter 4. Timing target semester. Timing target yearly. Oke. Monthly juga timing target. Ya kan? Makanya kalau kita perhatiin, ini adalah minggu pertama, minggu kedua. Ini udah bilang nih, gue udah bilang ya kemarin ya, timing target tetaplah target. Jadi kalau misalnya kita lihat kan monthly-nya apa? Monthly kan up ya. Walaupun dia udah anomali di sini, tapi tetaplah timing target tetaplah target. Dan terbukti benar-benar dia kenceng banget. Bahkan mengengulf candle yang ini. Nih, di engulf. Kita cari confluence line. Gue buka coba anggaplah BBMA ya. BBMA ini lihat dia masih di monthly-nya ini momentum dia belum re-entry. Memang ada kemungkinan dia bisa ke 2025-07 nih. Memang ada kemungkinan karena ini re-entry-nya, tapi nggak nyampe situ udah dilempar lagi ke atas. Kita cek di weekly-nya. Oh, weekly-nya ternyata masuk re-entry. Nih. Ini kan dia momentum re-entry, ini momentum lagi. Ya kan? Kemudian dia re-entry di sini. Nggak sampai close mid BB juga. Nggak sampai close mid BB. Pas di BB dia mantul lagi ke atas, switch dengan posisi seperti ini, ekspektasi kita adalah dia ngejar upper Bollinger di 2809. 2809 itu jadi area patokan kita untuk weekly beberapa minggu ke depan ya. Kalau misalnya kita mengacu kepada itu, yes kayak gitu. Dan kalau kita perhatikan di daily-nya sendiri, ini gue lama nggak analisa pakai BBMA ya. Sekarang kita analisa pakai BBMA gitu. Lihat di sini daily-nya dia momentum, ya kan? Di sini udah momentum sell. Harusnya re-entry di sini kan, 2628 nih, area EMA high-nya. Dibablas, close at EMA 50, bahkan close at BB. Ini udah cek sakab buy. Berarti ini akan menjadi area pantau kita untuk minggu depan. Ini akan jadi area pantauan kita untuk minggu depan, yaitu di sini. 2639 ya sampai 2610. Ini bisa mulai dicatat teman-teman. Karena ini adalah area re-entry buy yang oke ya. Setelah ini 2578, ini 20% September juga udah close ini, udah di hit nih. Ini kayaknya udah sempat marking lama ya. Nih, pas nih area di sini udah sentuh 2536. Jadi kita bisa close aja. Analisa yang lama tetap ditinggalkan dan ternyata ini area pantau nih udah nggak bisa ya. Jadi memang minggu lalu itu gue nggak juga nyari sell sih. Gue cuma cari buy karena memang dari kita perhatikan ya dari ini Senin ya kan, Selasa, Rabu yang harusnya udah timingnya untuk putar balik karena kan weekly-nya down. Dia masih up. Kamis juga masih up. Jumat juga masih up. Ya udah gitu. Nggak ada alasan buat saya sell. Walaupun saya ada sell pasti pembukaan US market kemarin itu lumayan dapat sekitar 70 pip hanya untuk koreksi HSH aja. Oke. Jadi untuk kita re-entry daily-nya kita bisa pantau area sini. Terus dulu. 239, 210 nanti kita cocokin areanya apakah cocok sama Koptah atau enggak. Oke. Jadi ini hampatnya kita perhatiin, ini hampatnya juga lumayan mantap sekali karena dia benar-benar kunci dorong ke atas tanpa adanya ini hampat perhatiin, ini momentum re-entry, momentum lagi belum re-entry ya. Kayak 2695 ini bisa jadi area pantau kita. Oke. So, kalau kita perhatiin di sini ini udah jelas di hampat ini adalah area yang bakal dikunjungi salah satu liquidity, ini pasti kan. Jadi kalau dia udah naik ke sini, ini pasti diambil dulu. Makanya sebenarnya area pantau untuk di sell tuh sell mid di sini. Ketika ini bablas, berarti kita geser. Nextnya apa? Kalau saya sih ngeliatnya di sini. Yang di sini dulu nih. Tapi ini pun sebenarnya area karena area supply ini sebenarnya udah nggak fresh ya, karena udah dikunjungi di sini gitu. Paling di sini kan areanya kan gitu. Tapi ini pun diambil nih. Buy side liquidity-nya, sorry. Buy side liquidity diambil nih 2710 gitu. Nah, kalau kita balik ke daily,
lihat like daily, ini sebenarnya masih area fair value gap gitu. Maka yang kenaikannya bisa kemana? Paling enggak kita mungkin bisa ngelihat adanya reaksi dulu di sini nih. Lihat dulu area reaksi di sini 2725 ya. 2725 sampai 2749. Karena area sekarang 2715 sampai 2725 masih 100 pip lagi. Inilah area fair value gap. Area fair value gap. Ya, area fair value gap. Kalau misalnya kita mengacu kepada setup di ini kan kalau kita perhatikan ada setup CB Musang ya, CB satu sel ya. Oke. Ini kalau acuan kita di sini juga, ini kita ambil perspektif lain, kita ngeliat beberapa perspektif di sini. Dia kan di sini break. Oke. Ganti warna deh. Warna ini kan break, ini base, di break dengan candle ini kan, impulsive plus ini kan. Nah, kita boleh coba cari di sini. Nah, mulai mengacu pada CB1. Perhatikan 2576 1618 udah kena gitu. Kalau bentuknya masih dari struktur bullish kemudian dia kebentuk CB1, ini bisa jadi indikasi buat pullback aja. Gitu. Makanya pas 2676 udah kena, ya pasti dia akan ngejar ke atas dulu nih gitu. Dimana kalau kita perhatikan ini ada 70 setengahnya udah lewatin, 618 dan 78 lewatin, ini dua equilibriumnya di 724. Sama dengan area di sini nih, ya kan? Area di sini kan. Maka ketika nanti harga masuk ke 2724, mungkin kita bisa pantau apakah ada pembalikan untuk dia turun sedikit. Tuh. Kemana nih? Ya baca ke sini mungkin nih 2639 paling jauh. Kalau dikasih gitu. Tapi kalau enggak, ya kita cari nanti pergerakan di time frame kecilnya seperti apa untuk kita entry kalau misalnya nggak mau sabar nunggu ke 2639 atau 2609 karena lumayan udah 1000 pip lagi ke atas. Oke. Tapi kalau enggak ya artinya di 15 target 27 ini ya akan sini kalau misalnya dia nggak naik lagi ya akan kejar sini. Ambil buy side liquidity yang 2749. Gitu. Karena dari sini pun ya turun mungkin masih akan ke sini. Ini udah super ekstrim. Karena H1 main ekstrim ya. Tapi nggak mau turun dia. Nah, lihat. Perhatikan di sini 2762 juga ada fair value gap. Kalau fair value gap di atas menurut gue sih bakal ditutup. Dibandingkan kita ngarap-ngarap gap yang di bawah ya. Walaupun minggu lalu kita punya gap. Nih, ini gap ini masih ada kecil nih. Kita bisa perhatikan gap di sini. Gap open week. New week opening gap kita. Ya. Nah, ini masih ada nih 2565 gitu. Tutup sekarang nggak? Lihat dulu lah. Kita jangan gini, jangan ngarep-ngarep ini udah 2000 pips ke atas. Apa kita mau ngarep-ngarep dia ke bawah lagi dulu? Ya, jangan terlalu berharap terlalu tinggi gitu. Kalau dikasih kita ngeliat strukturnya ada nggak perubahan dulu kayak gitu. Karena abis ini kita bahas timing dari sisi Kopta supaya kalian juga paham. Abis ini bakal mau kemana gitu harganya ya. Oke. Lanjut, itu adalah harga-harga poin-poin yang bisa kita perhatikan. Artinya kalau misalnya udah tembus lagi ke sini 2790 daily ya. Daily kemudian ada candle begini. Cups. Ini close di atas 790. Maka tadi mana dia? 2800 berapa tadi? 2806, 2800 tadi kita upper Bollinger dari weekly ya. Dia akan dikejar. Nah, poin-poinnya gitu simple. Oke. Sekarang kita masuk ke Kopta. Sekarang kita lihat. Kita ada timing berapa sekarang? Sekarang saat ini tuh kita ada di week terakhir ya. Terakhir dari November. Artinya ini masih timing target nanti, timing target November. Walaupun ya, ini kan gitu kan. Walaupun monthly itu anomali down ya. Tapi gini, bedanya apa? Kalau monthly anomaly down, kita bisa expect dia nggak break HB-nya. Kan kira-kira gitu. Tapi kan timing target tanpa target, kita ngeliat dia pergerakannya udah di atas pivot monthly lagi. Maka dengan posisi sekarang ya, yang weekly-nya itu up lagi, kan open week kan up lagi kan. Tapi juga up-nya itu
benar-benar di ujung guys. Nih di sini banget nih. Ini HB weekly dan HB daily itu sama-sama di pucuk. Even dia itu gap new week opening gap 10 pip aja itu udah normal semua week dan daily-nya gitu. Jadi tapi kalau kita perhatikan di sini R1 quarter ada 2718 ini bisa menjadi area pantulan nih gitu karena previous resistance di quarter. R1 daily kita itu ada di 2726 sama ya dengan area tadi ya 2726 gitu. Kalau kita perhatikan ini pivot weekly kita tuh ada di 2655 S1 kita ada di 2594 jauh ya. Gua sih nggak ngarep ke sana 2594 terlalu jauh. Tapi yang pasti karena ini weekly-nya up, jadi gua akan fokus ke weekly yang up nih gitu. Pivot daily kita ada di 2696, S1 daily-nya ada di 2677, R1 dan R1 weekly. R1 weekly ada 2746. Jadi ini kalau ngelihat 2746 ini ya udah ini benar-benar kayak kita akan mengacu kepada candle yang ini ya guys. Nih candle yang ini nih. Nah persis kan di sini kan tempat yang kita mapping tadi itu bahwa semua metode, gue cuma pengen ngasih semua metode pada akhirnya itu sama gitu akan menunjukkan ke area yang mirip-mirip. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak perlu terlalu pusing mikir metode apa karena pada akhirnya ujung-ujungnya semua sama juga kok angka confluence-nya. Alright. R1 monthly kita di 2800. Nah, siapa tahu jadinya besok minggu itu benar-benar apa jadi monthly-nya akan perahu besar. Ya kalau udah perahu besar sih kalau saya mikir ya, itu udah pasti naik terus gitu kan nanti perahu besar. Tapi kalau week ternyata di angka di sini 2724 sampai 2749 ini ada reaksi. Bisa kalau buat saya ya, bisa gunakan untuk kita cari setup buy lagi. Cari setup buy. So every correction should be an opportunity to buy. In my opinion. Bukan ajakan. Hanya pandangan saya. Oke. Gitu. Ini momentum 1, 2, 3, 4, 5 hari benar-benar weekly sepanjang minggu kemarin isinya cuma buy dan naik terus. Gila. Oke, itu yang jadi point of view saya. Sehingga kalau kita analisa, kalau buat saya sih minggu depan bakal trajektori juga masih. Apalagi kita ngelihat sekarang Bitcoin ada di mana 98.000 ya. Ini tinggi banget juga gitu. Pokoknya kalau kita ngintip dikit Bitcoin, kita buy BBM aja biar cepet. Sekarang ini weekly masih momentum, maka belum ada tanda-tanda ya. Daily masih, nah ini terakhir dia momentum, ini udah coba re-entry, ini udah coba momentum lagi, nggak tahu nih kejar apa enggak momentumnya. Kalau nggak dia akan coba turun lagi ke area 95.000 sampai 92.000, dia akan push lagi satu kali ke atas. Kalau udah nggak sanggup ngejar upper Bollingernya, maka dia akan turun. Berarti area weekly-nya yang akan ngejar untuk re-entry gitu guys. So apalagi ya XRP udah 1,5 mantap ini 1,5 buat yang nyangkut XRP sih harusnya bisa mulai keluar ya. Doge 0,47 lari kenceng semua hari ini. Not bad, semuanya positif guys marketnya. This is a good opportunity untuk counter pair Euro USD dan GBP USD masih strong downtrend. Strong downtrend semuanya karena DXY-nya masih melaju kencang ya. DXY-nya masih melaju kencang. Ini masih ada weekly fair value gap yang udah lama sekali saya gambar ini ya. Dari 2022 ini belum ditutup nih. Kayaknya kalau harga-harganya kayak gini sih ini udah mau bisa mulai nih. Dipok dikit, oke, dia akan kejar lagi ke atas kayaknya nih mungkin. Ya, dengan posisi sekarang apalagi narasinya Trump tipikalnya memang dia selalu mendorong ekonomi Amerika untuk maju cepat. Karena itu ya ini good opportunity juga buat DXY untuk naik sih. Oke. So minggu depan ada apa ya? Kita cek berita kali ya. Sebelum cek berita untuk detail-detail trading competition mau gue umumin lagi bahwa kalian bisa tonton video gue yang ini ya. Ini gue jelasin, gue bacain kalian rulesnya seperti apa. Ini tontonnya di sini ya kan. Ini ada 23 menit. Ini ada
newbie trading competition juga buat kalian. Jadi ada juga newbie trading camp batch 2. Buat kalian yang kemarin ketinggalan ya, kalian bisa join buru-buru nih. Karena registrasinya 18 November sampai 31 Desember. Ingat ini adalah bentuk trading camp buat kalian yang pengen belajar trading. Kalau kalian nanya, jadi dong gue untuk trading gitu. Maaf saya tidak punya waktunya, maaf saya tidak punya kelasnya, dan maaf saya juga tidak punya energinya untuk melakukan hal seperti itu. Jadi untuk program-program seperti ini menurut gue sangat membantu banget buat kalian yang pengen belajar trading. Jadi manfaatkan aja, langsung aja daftar ya. Linknya ada di video description, kalian klik aja yang newbie trading camp. Oke. Lanjut untuk minggu depan itu kita perhatikan Selasa. Ada CB Consumer Confidence, ini lumayan tinggi ya consumer confidence-nya, tapi belum keluar. New home sales juga belum ada prediksinya. Kemudian ini hari Selasa ada 2 itu. Kemudian hari Rabu ini ada FOMC meeting minutes malam-malamnya, berarti Rabu dini hari. Tidur aja, nggak usah nonton, oke? Karena itu cuma pembacaan ulang risalah. Core PCE Price Index Durable Goods ini hari Rabu nih. Kok tumben Rabunya ada jobless claim? Ya, lucu lah mungkin. Oke, nggak apa-apa. Oh, karena dimajuin ya. Karena 28 November hari Kamis itu ada Thanksgiving. Jadi market bakal slow, libur. Oke, bank-bank makan libur karena Thanksgiving. Berarti Rabunya yang akan gonjang-ganjing. Untuk hari Jumatnya sendiri ada Chicago PMI. Ya, pas 1,6 agak jelek ini. Probably bad for USD karena penutupan akhir bulan juga. Dan jangan lupa tanggal 25 itu ada LDR, atau mungkin LDR udah kemarin ya atau juga, tapi anyhow ya itulah poin-poin yang bisa gue sampaikan untuk di video kali ini. So ada ZFX trading competition, ada newbie trading camp, dan jangan lupa untuk setiap kali kalian trade di ZFX itu kalian akan dapat ZTU, dan juga ada di DS gitu. Nanti detail videonya gimana cara kalian dapetinnya itu sebenarnya udah pernah gue bahas sih di video yang mana ya, nggak ada di sini ya, ada di sini videonya sih harusnya ya, kalian bisa cari kalau nanti gue pasang di atas di sini, dan gue akan jelasin juga gimana caranya lebih detail lagi tentang ZTS di setelah video ini. So kalian bisa mampir ke YouTube gue, dan kalau kalian belajar juga kalian bisa subscribe membership level 2 ya. Di sini ada videonya yang bisa kalian tonton secara berulang-ulang kalau kalian nggak nyampe-nyampe pemahamannya gitu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di share dan subscribe channelnya sebagai bentuk support kalian kepada gue. Kalau enggak ya apa sih, namanya juga pilihan masing-masing ya. Bye.